ini untuk di awal, boleh nggak Mbak Dian ceritakan sedikit ya tentang siapa itu Dian Puspasari? Oh, iya, baik. Selamat pagi semuanya. Terdengar nggak suaranya ini? Dengar, Mbak Dian, Terdengar, Mbak. dengar, jelas. Hmm. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Eh, Perkenalkan, nama saya Dian Puspasari. Usia saya 37 tahun. Pekerjaan keseharian saya hanya seorang ibu rumah tangga, plus menjadi seorang pengemudi taksi di Jakarta. Eh, saya memiliki 7 orang anak, 5 perempuan dan 2 laki-laki. Ya, Wow. keseharian saya hanya mengurus anak dan untuk apa namanya memenuhi kebutuhan karena saya adalah single mom, single parent, sehingga saya apa namanya mencari untuk hari-harinya itu untuk makan, untuk semua operasional hari-hari itu saya mengemudikan taksi di Jakarta. Begitu. Dan saya senang banget diundang di acara podcast ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua diberi kesempatan. Terima kasih. Ya kami juga sangat beruntung lah bisa mendapatkan waktunya Mbak Dian. Terima kasih juga Mbak Dian mau diundang di dalam podcast kami. Ya, silakan Pak Budi. Oh, Ya, Mbak Dian, mungkin banyak orang bertanya, termasuk kami ya, kenapa sih milih jadi pengemudi taksi? Apa ada kejadian tertentu yang mendorong Mbak Dian milih pekerjaan ini? Apa yang menginspirasi atau mendorong? Atau mungkin ada seseorang yang bilang, atau mungkin mimpi, misalnya, saya nggak tahu. Apa yang mendorong Mbak Dian akhirnya, udahlah saya jadi pengemudi taksi aja deh. Bisa cerita nggak? baik. Jadi awalnya itu Dian kan mencari pekerjaan, tapi kan Dian kalau bekerja di dunia perkantoran Dian nggak ada pengalaman. Juga Dian usianya sudah 37 tahun. Terus Dian juga tidak ada channel. Kemudian Dian bukan seorang sarjana, hanya lulusan SMK saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan apa ya yang Dian tuh masih bisa jualan tahu, masih bisa dagang dagangan yang Dian punya, terus juga masih bisa ke pasar sambil apa ngantar anak sekolah kayak gitu-gitu. Yang anak saya kan homeschooling, tapi di hari-hari tertentu datang ke sekolahannya itu untuk ujian dan untuk ada praktek-praktek kerja kerja kelompok kayak gitu atau mengantar olahraga kayak gitu. Nah, apa ya gitu. Terus saya eh, pengen daftar taksi online tapi dia melihat kalau taksi online itu di mana sih pangkalannya gitu, berhentinya di mana, istirahatnya di mana. Dari situ dia terpikir eh, satu-satunya transportasi publik transportasi gitu yang dia pernah sering pakai itu adalah Bluebird gitu. Jadi dia coba cari tahu kayak gitu. Nah, langsung dia apply kayak gitu, kepengen jadi pengemudi taksi. Nah, itu juga dia waktu mau jadi pengemudi taksi itu ya sempet tanya-tanya dulu sama anak-anak, kalian malu nggak kalau dia bunda ini pakai baju-baju taksi gitu. Terus anak-anak enggak kok bunda, nggak apa-apa gitu. Terus kami juga pengen tahu ini taksi itu apa sih jalan ceritanya gitu. Maksudnya di tahun berapa taksi ini berdiri dan seperti apa. Ternyata begitu dia lihat YouTube-nya itu bagus banget. Ternyata itu kan juga sama. Pendiri taksi ini si almarhumah Ibu Mutiara itu adalah single mom juga, single parent, suaminya sudah tiada dan dia berjuang, berjualan telur, batik, kemudian dia akhirnya anak-anaknya itu membantu untuk jadi pengemudi taksi gitu. Jadi ya sungguh inspiring juga gitu taksi ini. Dia nggak berpikir banyak, langsung siang itu tuh dia cari di Google dan
dia langsung apply. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa ceritanya Mbak Dian. Mbak Dian kalau boleh tahu, Mbak Dian udah berapa lama sebagai pengemudi taksi ini, Mbak Dian? Dia bulan Mei, dari bulan Mei. Dia udah daftar dari bulan Mei, tapi dia diterimanya di bulan Juni. Karena Bulan Juni. waktu itu terkendala di SIM-nya Dian itu belum diperpanjang. Jadi Dian harus perpanjang dulu SIM-nya gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari ceritanya Mbak Dian tadi ya, eh, luar biasa Mbak Dian harus menafkahi anak-anak. Terus saya dengar juga bahwa Mbak Dian juga homeschooling. Berarti kan apa harus punya waktu untuk apa namanya mengajari anak-anak sendiri kan di rumah segala macam. Waduh, luar biasa. Nah, apa sih yang Mbak Dian sangat suka dalam pekerjaan pengemudi ini, Mbak? Networking, social network. Dian, Social network. yes, social network. Dian Jadi ketemu banyak orang-orang hebat. Ya. oke. Kalau Jadi di perusahaan ini kan sudah 53 tahun ya. Jadi ya, udah more experience gitu untuk public transportation dan konsisten gitu. Kemudian dia juga sudah memiliki apa kebanyakan tuh penggunanya adalah corporate ya, oh, kayak mereka tuh ya well educated lah gitu, nggak mungkin memperlakukan Dian ini kurang baik atau gimana gitu. Dia melihat latar belakang itu, kemudian juga penggunanya itu kebanyakan juga banyak orang-orang beken juga, orang-orang hebat kayak gitu. Kemudian ya banyak macam-macam ragam gitu. Tapi yang pasti sih dia suka aja gitu ketemu dengan orang yang baru, ngobrol-ngobrol, eh, apa namanya sharing. Kadang-kadang ada kemarin itu beliau itu baru keluar dari rumah sakit. hmm, Dia bilang, Dian, aku hari ini sangat bersemangat. Aku bersyukur naik taksi ini, dia bilang. Loh, kenapa, Bu? Karena aku baru ada penyembuhan cancer dan aku lihat kamu perjuangan kamu tuh membuat aku jadi semangat lagi gitu. Jadi kayak dan juga ngerasa bahwa ya woman support woman kayak gitu. Ngerasa banyak banget hal positif yang dia dapatkan di sini. Jadi dia wah, betah untuk stay di sini kan betah banget. Setiap hari tuh dia nanti-nanti banget gitu. Dia nggak pernah mau bolos kerja. Belum pernah dia bolos. Selalu dia masuk kerja terus. Kalau boleh masuk terus. Dia tuh paling nggak mau kalau disuruh libur. Cuma dia harus ada me time ya bersama anak-anak. Jadi di hari Minggu itu dia bener-bener full time sama anak-anak di rumah kayak gitu. Terus temenin mereka kemana aja. iya, ya. Terima kasih Mbak Dian. Wah, luar biasa. Penumpangnya itu selevelnya Pak Budi itu. Banyak yang lebih tinggi. Ini 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 menarik juga karena memang kalau kami pun naik taksi juga bertemu bermacam pengemudi ya, Pak Roy ya, dengan Iya, betul. beragam eh, model lah gitu ya. Yang Hmm. memang aslinya pengemudi taksi, ada yang tadinya bekerja juga gitu ya, ada yang seperti Mbak Dian ibu rumah tangga gitu kan, ada yang mantan tentara, macam-macam tuh. Em, Ketika saya betul Mbak Dian, maksudnya naik taksinya, itu jarang seorang pengemudi taksi itu yang tidak mengeluh. Selalu ada aja yang dikeluhkan. Mulai dari setorannya, macam-macam lah. Nah, saya lihat Mbak Dian lebih banyak positif, Mbak. Tentu ada masalah ya pasti ya. Cuman lebih positif lah ketimbang rata-rata yang lain.